Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita membaca dan merenungkan sabdanya. Mari berdoa. Tuhan, bersabdalah, terangilah hati dan pikiran kami, dan biarlah kami menemukan-Mu di dalam pembacaan firman Allah ketika kami mendengarnya. Biarlah sapaan Roh Tuhan kembali juga menemukan kami sebagai pribadi yang dicintai dan dikasihi. Mari Tuhan, buatlah kami yang mendengarkan firman-Mu itu menjadi sebuah pengalaman iman, supaya kami rela dibentuk, rela ditata untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Engkau saja ya Allah kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5, dimulai ayat 27 sampai dengan ayat 32. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua diambil dari kitab Wahyu 1, dimulai pasal 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus.
Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi saudara. Waduh, belum makan semua nih ya. Selamat pagi. Sukacita luar biasa boleh melayani di tempat ini. Surya Utama itu punya kenangan buat saya Bapak Ibu. Jadi ketika saya belum lulus, saya masih ada di tingkat 3. Saya pernah menjadi mahasiswa praktek di gereja ini. Jadi ada banyak juga Bapak Ibu yang saya kenal dan saya sangat menikmati dan banyak belajar melalui pelayanan di gereja ini. Saya saat ini melayani di GKI Menteng, Jakarta. Salam dari seluruh simpatisan dan jemaat GKI Menteng untuk Bapak Ibu anggota jemaat dan juga simpatisan GKI Surya Utama. Setiap kita dalam kehidupan realitas kita sehari-hari punya berbagai ketakutan. Saya, Bapak Ibu, saudara, rekan-rekan tentu diperhadapkan pada berbagai ketakutan. Takutnya beda-beda. Ada yang takut kalau ketemu atau berdiri di depan banyak orang. Bahasa Belandanya redek. Tahu ya? Gemeteran. Ada yang punya ketakutan pada binatang. Ada yang punya ketakutan karena dia memiliki inner child yang terluka. Banyak, setiap kita punya ketakutan. Dan ketakutannya sendiri-sendiri, berbeda-beda. Ternyata di dalam bacaan kita, para murid juga saat itu sedang mengalami ketakutan. Kenapa? Kenapa para murid mengalami ketakutan? Karena ternyata 3 hari sebelum kejadian dalam perikop yang kita baca, mereka melihat, mereka menyaksikan, dan mereka merasakan bagaimana orang terdekat mereka, guru mereka itu disalib. Dan kemudian setelah itu mereka dicari, mereka ditangkap. Karena itu mereka merasa takut. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Frasa di suatu tempat dengan pintu
yang terkunci. Ini menggambarkan betapa sangat menegangkan situasi yang dialami dan dirasakan oleh para murid saat itu. Pintu-pintu yang terkunci ini juga menggambarkan bukan hanya ketakutan yang besar terhadap orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi pintu-pintu yang terkunci juga menunjukkan bahwa bagi para murid, kebangkitan Yesus belum berdampak dalam kehidupan mereka. Mereka masih dikuasai ketakutan, trauma, ada goresan-goresan luka yang masih dirasakan. Dalam hidup kita, Bapak Ibu dan rekan-rekan, kita tentu punya ketakutan-ketakutan sendiri. Ada trauma yang mungkin menguasai pikiran dan juga hati kita. Ada goresan-goresan luka yang juga mungkin mewarnai perjalanan kehidupan kita. Dan seringkali tanpa sadar itu juga membuat kita menutup pintu. Menutup pintu hati kita. Buat orang-orang di sekitar kita. Bahkan tidak jarang kita juga menutup pintu hati kita buat Tuhan. Mari kita melihat apakah kita juga termasuk, kita juga merasakan, kita juga secara tidak langsung melakukan seperti apa yang para murid lakukan. Menutup pintu rapat-rapat, aduh jangan sampai ketahuan, aduh jangan sampai orang lihat, aduh jangan sampai orang lain masuk, tahu, bahkan tanpa sadar Tuhan pun kita menutup pintu hati kita buat Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan buat kita, buat para murid? Kita melihat saudara yang menarik adalah ketika Yesus secara tiba-tiba ia hadir di tengah-tengah para murid. Ia hadir dengan menunjukkan lukanya. Yesus mau menunjukkan bahwa Yesus sepenuhnya memahami luka, memahami ketakutan, memahami kesakitan, perih yang dirasakan oleh para murid. Ia bukanlah Tuhan yang tidak mengerti. Ia bukanlah Tuhan yang tidak merasakan. Ia bukan Tuhan yang tidak memahami pengalaman-pengalaman traumatis seperti yang dirasakan oleh manusia. Ia tahu, bahkan ia juga merasakan luka. Ia sepenuhnya memahami dan mengalami. Karena itu ia datang dengan menunjukkan lukanya. Ia mau bilang kepada para murid, aku tahu. Kepada setiap kita, aku tahu lukamu. Dan aku pun merasakan hal yang sama. Dan kalau kita melihat di dalam bacaan kita, bacaan Injil kita, ada sebuah perubahan luar biasa yang terjadi dan dialami oleh para murid ketika Yesus hadir dan menunjukkan lukanya. Kalau kita baca di dalam ayat 19, tersirat ada rasa takut yang luar biasa. Tapi langsung berubah ketika kita melihat ayat 20. Mereka bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Begitu Yesus hadir, Yesus memulihkan situasi sehingga para murid diubahkan. Yesus mengubahkan ketakutan yang dirasakan oleh murid-murid saat itu. Tapi yang sering terjadi, kadang ketika Yesus mengubahkan, apakah situasi langsung serta-merta berubah? Ternyata tidak. Para murid, walaupun Yesus mengubahkan, para murid tetap dalam keadaan dicari-cari. Tetap dalam keadaan dipojokkan, menjadi buronan. Mereka juga tetap mengalami hal-hal yang tidak mudah ketika mereka memikul tanggung jawab menjadi orang-orang yang harus mewartakan berita Injil keselamatan. Pemulihan yang Yesus lakukan
Tidak langsung serta-merta mengubah keadaan jadi kayak jalan tol. Yang tadinya macet langsung lurus, lancar. Enggak. Tapi pemulihan yang Yesus lakukan kepada para murid itu mengubahkan mindset murid-murid saat itu. Ada kekuatan dalam diri para murid. Para murid jadi berani. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang dirasakan oleh para murid ketika Yesus memulihkan keadaan mereka. Pemulihan dalam kehidupan kita, saudara, ketika Yesus hadir dalam hidup kita, itu juga tidak serta-merta membuat permasalahan kita selesai. Ketakutan kita hilang, trauma kita langsung bisa kita lupakan. No, tidak. Di satu sisi mungkin bisa jadi ya ada situasi-situasi tertentu yang langsung Tuhan kasih jalan keluar ketika ia memulihkan. Tapi tidak semua begitu. Contoh, ada orang-orang yang sakit keras. Ia berjuang. Tuhan memulihkan. Tapi pada akhirnya ia tetap dipanggil Tuhan. Loh, katanya Tuhan memulihkan, kok gak sembuh? Tuhan memulihkan, saudara. Tapi pemulihannya bukan berarti seturut dengan kehendak kita manusia. Ia memulihkan, ia memberikan keberanian, ia memberikan kedamaian. Sehingga orang yang sakit itu mampu menjalani hari-harinya seturut rencana dan kehendak Tuhan. Ada yang mengalami luka, takut karena ia menjadi korban pelecehan seksual. Apakah ketika Yesus memulihkan ia langsung lupa pada kejadian dan luka yang ia pernah alami? Mungkin tidak. Tapi Tuhan memulihkan dengan memampukan untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Bahkan mungkin Tuhan menginspirasi, menguatkan agar ia mampu juga untuk menolong orang lain yang punya pengalaman dan luka atau ketakutan yang sama dengan dia. Jadi ketika Yesus memulihkan hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu tidak berarti semuanya langsung berubah. Tapi ia memberikan kekuatan buat kita. Ia mengubah mindset kita. Ia memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita dengan lebih baik. Dan dampak perubahan yang dirasakan oleh para murid itu kita lihat di dalam bacaan di Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai ayat yang ke-32. Yesus memulihkan para murid. Karena itu para murid berani. Ada sukacita ketika mereka mempersaksikan siapa Yesus di hadapan mahkamah agama. Mereka tidak lagi merasa takut. Bahkan Petrus yang tadinya pernah menyangkal Yesus 3 kali, dengan lantang dia bisa berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ada satu perubahan ketika Yesus memulihkan kehidupan Petrus, memulihkan kehidupan para murid, memulihkan kehidupan kita. Dan dalam bacaan kita, pemulihan itu semakin dinyatakan ketika Yesus memberikan damai sejahtera. Saudara, Yesus mengucapkan damai sejahtera 3 kali kepada para murid. Yang pertama adalah ketika Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya. Ia memberikan damai sejahtera. Para murid kecuali Thomas ya yang pertama. Lalu yang kedua, dalam rangka perutusan para murid diberikan juga damai sejahtera. Para murid diberikan Roh Kudus. Yang ketiga, Yesus memberikan damai ketika ia bertemu dengan Thomas. Ketika Thomas bersama-sama dengan para murid di dalam ayat 24 dan seterusnya, ia kembali memberikan damai sejahtera. Ada 3 kali. Di sini kita melihat Yesus memulihkan dengan memberikan damai. Padahal Injil Yohanes, saudara, itu sangat jarang memakai kata damai sejahtera. Nah, ini menariknya. Karena dalam perikop ini diulang 3 kali, padahal Injil Yohanes jarang. Dalam mengucapkan damai sejahtera sebanyak 3 kali,
Penulis Injil Yohanes mau menegaskan, Kristuslah yang bisa memberikan damai. Dan ia memberikan itu terus buat kita. Ia rindu untuk kita boleh merasakan damai itu. Ia rindu supaya kehidupan kita sebagai umatnya terus menerus dipulihkan. Dan pemulihan yang Yesus lakukan di tengah-tengah kehidupan para murid itu juga membawa pesan perutusan. Sehingga kalau kita lihat tadi ya di bacaan pertama, mereka berani untuk bersaksi. Kita sebagai umat Tuhan masa kini, kita juga mau diyakinkan, diingatkan, dikuatkan. Bahwa ketika Tuhan Yesus memulihkan hidup kita, memberi damai buat kita, ada tugas perutusan yang juga Tuhan nyatakan dan berikan buat kita. Kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang juga membawa damai, membawa pemulihan kepada orang-orang di sekitar kita. Buat saudara-saudara kita yang mungkin kita tahu, kita lihat, kita dengar bahwa ia sedang bergumul, ia sedang dikuasai ketakutan, ia sedang ada dalam pergumulan. Kita adalah duta untuk kita juga bisa membagikan kasih dan damai yang juga Tuhan sudah curahkan dalam hidup kita. Tapi nyatanya saudara, menjadi saksi itu gampang apa susah sih? Oh salah pertanyaannya, menjadi saksi itu susah apa susah banget sih? Ya gak ada gampangnya ya. Susah apa susah banget? Susah. Jadi saksi itu gak gampang. Memikul beban tanggung jawab perutusan supaya setiap orang juga dipulihkan Tuhan dan merasakan damai seperti yang kita rasakan. Itu tidak mudah. Saya mau bercerita saudara. Saya tuh kuliah di STT Jakarta. Saya punya teman-teman banyakan orang Batak. Yang Tionghoa itu cuma 2 orang. Saya Stella dan teman saya Sheila namanya. Yang lainnya rata-rata 80% orang Batak. Jadi saya bisa lah ya dikit-dikit bahasa Batak gitu ya. Saya mau cerita tentang orang Batak nih. Kira-kira kalau orang Batak enaknya namanya siapa Bapak Ibu? Yang familiar gitu. Siapa? Tigor. Oh, siapa lagi selain Tigor? Saya mau cerita tentang Poltak. Nah, familiar juga kan? Poltak raja minyak dari Medan. Si Poltak raja minyak dari Medan. Bapak Ibu, si Poltak ini adalah supir angkot. Tapi mobil angkot zaman dulu tuh namanya bukan angkot. Zaman dulu tuh namanya Colt ya. Si Poltak ini supir Colt di Medan. Dia itu bilang kepada istrinya, sayang, kayak mananya hidup kita ini? Dengadong hepeng. Tahu ya dengadong hepeng? Sarange, terus digoyang. Nah, gak punya uang. Gak punya uang, aduh gimana? Kayak mananya sayang kalau kita ini, pergi aja lah kita. Merantau lah kita ke Jakarta. Karena istrinya ini istri yang sayang, nurut sama suaminya. Maka istrinya itu jawab kepada suaminya. Abang sayang. Gak mungkin lah aku ini gak setuju sama pendapat abang. Akhirnya benar Bapak Ibu dan Saudara. Mereka pergi merantau ke Jakarta. Di Jakarta suaminya itu bilang sama istrinya. Sayang, makanan kau kan itu hauce sin cinping. Enak banget. Gimana kalau kita tuh buka lapo aja. Nanti kita buat pelang yang besar. Lapo Poltak. Ah, keren kali kan namanya. Udah, kita buatlah yang enak-enak. Panggang, saksang, arsik, babi rica semua lah. Lapar nih saya jadinya ya, gara-gara nyebut doang loh Bapak Ibu. Buat mereka lapo. Dan benar, karena makanan istrinya, masakan istrinya itu hauce sin cinping. Wah, laris keras. Tadinya ngontrak, sekarang naik tingkat dong. Mulai cari rumah. Mereka masuk ke satu perumahan keluar, masuk satu perumahan keluar. Mereka cari
rumah yang paling cocok buat mereka. Dan sampai di satu perumahan, nah ini nih, udah sayang kita beli aja rumah di sini. Dan benar, mereka beli rumah di situ. Dan biasanya kalau rumah baru tuh apa sih yang dilakukan Bapak Ibu dan Saudara? Rumah baru nih, biasanya apa yang dilakukan di rumah baru? Makan-makan, benar. Syukuran, ya. Tapi ketika mau mengundang teman-teman, keluarga, si Pak Poltak ini mulai sadar. Coba aku lihat dulu ini. Kok tetangga-tetangga kita ini di tiap rumahnya itu ada pelangnya di depan rumah. Dia lihat di depan. Oh, alamak. Apa itu dibacanya? Bambang Gentolet SHSEMM. Alamak. Banyak kali gelarnya. Udah ada SH sarjana hukum kan itu. SE pula. Aduh, udah gitu MM. Aduh, keren kali. Dia lihat lagi di sebelah kanannya. Oh, Profesor Doktor Atang Suratang. Oh, Profesor Doktor. Dilihat lagi sebelah kirinya. Waduh. Doktor Randes Fani. Oh, gelarnya panjang kali. BCIP SHMSI. Wah, keren-keren kali tetangga-tetanggaku ini. Di tiap rumah ada pelangnya. Aduh. Si Poltak ini mulai bingung. Kalau nanti di rumahku gak ada pelangnya. Apa kata orang-orang? Lalu dia mikir, aduh kayak mana ini? Dapat ide lah aku katanya. Lalu dia membuat pelang, boleh dibantu slide-nya. Dia tulis di depan rumahnya. DR Poltak MSC. Wah, dia taruh tuh di depan rumah. Lalu datang tuh semua teman-teman, saudara. Lalu teman dekatnya Poltak dari Medan. Wah, dia senang banget. Dia sambil tepuk-tepuk pundaknya Poltak. Poltak. Bangga kali aku sama kau. Wah, ternyata kau udah sukses. Udah jadi dokter kau. Wah, padahal kau dulu cuma lulus SD. Kok bisa kau jadi dokter? Sekolah apa kau? Oh, setelah sukses kau luar biasa sekarang Poltak. Lalu Poltak itu, jangan keras-keras. Kenapa Poltak? Aduh, diam. Jangan keras-keras. Ini rahasia kita aja, nanti ku kasih tahu sama kau. Aduh, gimana Poltak? Aku nih penasaran kali dengan ceritamu ini. Kok bisa kau jadi dokter? Gampang itu. Sini ku kasih tahu. Jangan bilang ya. DR itu bukan dokter. Lah, tapi kan kau tulis itu dokter di depan rumahmu. Berarti kan kau dokter. Bukan. Ku kasih tahu ya. Jangan bilang. DR itu singkatan. Singkatan. Singkatan apa? Gampang kali. DR Poltak. Di sini rumah Poltak. Gak salah kan? Gak salah kan ku taruh itu di depan rumahku? Poltak. Kok bisa bohong kau? Terus apa pula itu gelar magister itu? MSc. Gampang juga lah. Kulangi ya. DR Poltak MSc. Di sini rumah Poltak. Mantan supir Colt. Jadi dia melakukan itu. Dia buat pelang untuk biar gak malu. Kenapa? Karena dia lihat kan depan, kanan, kiri, belakang. Kok semuanya ada pelangnya. Hidup orang Kristen itu kadang gitu ya saudara. Kita lihat, kita berusaha nih jadi pembawa damai, jadi saksi. Kita memikul tugas menjadi pembawa dan pemulih buat orang-orang sekitar kita. Tapi begitu kita lihat depan, kanan, belakang, kita itu kok kayaknya gitu ya. Aduh yaudah deh, kita ikut-ikut deh. Kita dengan mudahnya ikut kanan, ikut kiri, ikut depan, ikut belakang sampai kita lupa jati diri kita. Kenapa
harus malu? Nggak usah malu. Kita ada sebagaimana adanya kita dengan tugas dan keberadaan yang sudah Tuhan nyatakan, tetapkan buat kita. Ia yang sudah memulihkan kita, tentu punya tujuan kenapa kita ditempatkan di situ, di sana. Jalanilah apa yang menjadi tugas kita dengan sebaik mungkin. Biarlah kita bisa tetap teguh, pegang tugas kita. Dan biar kita juga boleh jadi pemulih, seperti Yesus yang sudah memulihkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat hening bagi setiap kita. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, kehidupan kami seperti sebuah piano. Ada tuts yang berwarna putih yang berarti sukacita, kegembiraan. Tetapi ada juga tuts yang berwarna hitam yang berarti berbagai pergumulan dan duka cita. Ajarlah kepada kami ya Tuhan untuk percaya bahwa ketika Tuhan yang memainkan piano kehidupan kami, maka baik tuts yang berwarna putih maupun yang berwarna hitam, keduanya akan menjadi alunan melodi yang indah di tangan Tuhan. Ajar kepada kami untuk menikmati setiap suka duka yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Karena di dalam iman Tuhan kami percaya bahwa semuanya itu untuk kebaikan kami. Ajar kepada kami untuk mengucap syukur. Bukan hanya untuk apa yang baik yang Tuhan berikan buat kami. Tetapi juga untuk hal-hal yang secara pribadi menurut pemikiran dan logika kami itu tidak baik. Kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena semuanya Tuhan izinkan untuk mengajar, mendewasakan iman kami kepadamu. Dan saat ini Tuhan bersama-sama bersatu hati kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan yang kiranya menjamah memulihkan. Biarlah kami juga boleh menjadi teman, saudara yang terus memberikan dukungan doa dan semangat pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap kami di dalam pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami yang bergumul karena kondisi perekonomian. Kami yang bergumul karena relasi kami dengan pasangan, dengan keluarga, dengan rekan-rekan. Tuhan kiranya Engkau yang membalut hati kami. Membuat komunikasi kami dengan orang-orang terdekat kami boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kesalahpahaman boleh diluruskan. Sehingga kami boleh senantiasa menampakkan dan membagikan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Buatlah relasi-relasi yang saat ini mulai renggang boleh kembali erat. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kami yang bergumul dengan studi kami masing-masing. Tuhan berkati anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami boleh Tuhan berikan masa depan yang baik. Tuhan boleh senantiasa tunjukkan arah dan jalan yang terbaik yang akan ditempuh oleh anak-anak kami. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berpuasa dan sebentar lagi akan merayakan Lebaran. Biarlah kami juga boleh menjadi saudara yang terus menjunjung tinggi toleransi dan juga mendukung saudara-saudara kami dalam ibadah mereka. Kami juga berdoa bagi situasi dunia. Tuhan, biarlah kami boleh terus berdoa agar kedamaian boleh dirasakan oleh banyak orang. Kami juga membawa di dalam doa buat gerejamu GKI Surya Utama. Di dalam setiap program serta komisi yang pada hari ini nanti akan diteguhkan. Tuhan yang berkati orang-orang yang ikut ambil bagian di dalamnya. Serta juga berkati seluruh jemaat dan simpatisan untuk juga boleh bergabung, boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan. Dan gereja ini boleh jadi berkat buat banyak orang. Inilah doa kami ya Allah, doa yang jauh dari sempurna. Kami naikkan alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih Allah kepada dunia ini terwujud dalam diri melalui kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia. Yesus memberikan seluruh kehidupannya sehingga karya Allah nyata di dalam kehidupan kita. Dengan mengingat akan hal itu, marilah kita memberikan diri, memberikan hidup kita untuk terus melayaninya sehingga karya kasih-Nya nyata bagi dunia ini. Saat ini kita akan memberikan simbol persembahan diri kita melalui materi yang kita miliki dengan berdasarkan pada firman Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bagi Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, dapat memberikan persembahan di kotak yang sudah disediakan, atau scan barcode yang ada di kursi Bapak Ibu. Bagi saudara-saudara yang berada di rumah, boleh transfer melalui rekening gereja berikut. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari kita bawa persembahan kita dengan doa. Ya Allah, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Ajar kami Tuhan senantiasa bersyukur atas berkat-berkat-Mu. Dan kesempatan hari ini kami membawa persembahan yang berupa materi sebagai ucapan syukur kami. Terimalah Tuhan persembahan kami dan berkatilah agar boleh berguna bagi sesama. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Bapa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu. Kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk itu.
Tuhan. Saudara terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin.